bersama seluruh masyarakat Sudirong siap menyambut Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan dalam kunjungan kerja perdana di Distrik Rong. Mandiri bon di Bodiara di Rusasa Wana Malai Diana Mura Suri Riananda Pisiara Boretena Rawabata Getarare Rawa Wesotera Rebutuo Bebesano Risi Sore Rawabata Getarare Rawa Wesotera Rebutuo Kau ingin padaku, tapi aku tak mau. Kau ingin padaku, tapi aku tak mau. Lebih baik cari yang baru, karena engkau bukan jodohku. Kesepian laut telurmu terhias ombak pecah putih dialiri Kalinyasa putri Siwo Simi Tangga
suke masawe Lalu rapi mune buse Susena suke masawe Tangga tanggoro karundanu Tangga tanggoro karundanu Tangga tanggoro Tuvo bebesando risi sore Wana marai Riana mura Suri Riananda Isyara Uretena Rawawata Ketarale Rawa Nesotera Rebutuvo bebesando risi sore Rebutuvo bebesando risi sore Raimu Ondama Raimu Wewesan dan para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Ondama yang saya hormati pula Bapak Kepala-Kepala Kampung bersama dengan aparat dan unsur, dan yang saya hormati semua yang hadir di pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Secara keseluruhan dari 7 kampung, sebagian besar izin Bapak Bupati dan peserta yang hadir sudah mengikuti vaksin. Hanya sebagian kecil yang belum, dikarenakan 2 alasan. Yang pertama, di saat tim vaksinasi tiba di distrik Rom, ada warga masyarakat yang tidak sempat karena mereka tidak di kampung atau di tempat. Dan yang kedua, ada yang sudah lansia dan bahkan ada sakit penyakit yang tidak bisa untuk mengikuti vaksin. Staf distrik Ron, PNS 20 orang, CPNS 3 orang, honor 3 orang. Dan yang menjadi usulan atau masukan kami di pagi hari ini, kami di Kabupaten Teluk Ondama 13 distrik, hanya kami distrik Ron yang sampai saat ini belum ada kantor distrik. Kami mohon agar mudah-mudahan di tahun depan kami juga boleh mendapat kantor distrik, hingga kami berusaha untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Karena untuk sementara kami menggunakan terminal atau ruang tunggu dari pelabuhan yang adalah aset dari Dinas Perhubungan. Sementara tahun depan Dinas Perhubungan akan menggunakannya, sehingga sudah jelas kami pakai rumah rakyat sebagai kantor distrik. Berikut dari Kampung Yende, guru PNS 3 orang, guru honor daerah 3 orang, honor sekolah yang dibiayai dana BOS sebanyak 3 orang. Yang menjadi usulan dari para dewan guru adalah rumah guru. Ini bukan hanya dewan guru tetapi warga masyarakat juga di Kampung Yende menginginkan hal itu. Rumah guru, gedung sekolah SD YPK Yende yang sementara di mata kita tetapi tidak digunakan. Murid-muridnya belajar setiap hari hanya pindah-pindah rumah warga masyarakat. Karena longsor lumpurnya sudah 1 meter lebih, sudah hampir sama dengan jendela, sehingga tidak dapat digunakan.
Dan dari SDIND mengusulkan untuk ada penambahan guru dan honor segera diangkat menjadi PNS. Dari Kampung Yende juga Gereja Isna Yedi Yende meminta 1 genset dengan 2 mesin babat untuk digunakan dalam perawatan di halaman gereja. Sementara PAUD Yende honor daerah 4 orang. Kampung Menarbo SD Negeri Menarbo PNS 1 orang, honor daerah 3 orang. Pustu Menarbo tenaga medisnya PNS hanya 1 orang. Menarbo PLTS yang sudah dibangun belum digunakan hingga saat ini. Kami sudah berkoordinasi ke kabupaten, dinas terkait, disampaikan bahwa kami harus menghubungi ke Pelen. Nanti kami sampai di Pelen bilang ke dinas terkait. Jadi ini sebenarnya siapa yang harus menyalakan genset yang sudah ada di Kampung Menarbo. Yang berikut dari Kampung Menarbo, warga masyarakat menginginkan harga BBM supaya diturunkan karena mereka tidak sanggup membeli dengan harga 20-an bahkan 30-an. Kampung Menarbo juga mengusulkan agar Pustu Menarbo untuk direhab. Ibu Kepala Distrik dan jajaran, Bapak Kepala Kampung, semua dan jajaran dan masyarakat, ada pergumulan panjang yang kita sudah bahas beberapa saat lalu dan baru tahun ini bisa terrealisir, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah distrik. Ini dimaksud supaya ada tugas-tugas yang tidak usah lagi harus butuh waktu dan biaya banyak ke kabupaten. Itu maksud pelimpahan kewenangan ke pemerintah distrik. Dan beberapa waktu lalu kita sudah rapat, walaupun secara vikon online, tapi sudah dijabarkan itu dalam bentuk peraturan daerah. Tentunya delegasi kewenangan ini akan diikuti juga dengan sumber daya yang ada, terutama keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kami serahkan untuk dapat dipergunakan. Izin Bapak Bupati, kami dari Dinas Sosial akan menyampaikan beberapa bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama untuk masyarakat di distrik Ron. Bantuan tersebut antara lain yang pertama, bantuan bagi insentif bagi hamba-hamba Tuhan yang dananya sudah ada, jadi para hamba Tuhan yang belum mendapatkan insentif bisa berhubungan dengan Ibu Kabid dan Bapak Kabid sementara ada di sini. Terus yang kedua, bantuan langsung tunai, ini khusus untuk program kemiskinan. Ibu Kadinsos terkait pemerintah Indonesia. Di bulan Oktober itu Pak Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan terkait dengan laporan dari satu lembaga dunia tentang kemiskinan ekstrim, dan ini salah satu ukuran yang paling adalah penghasilan keluarga dalam 1 bulan itu kurang dari 800
800.000 itu. Tetapi ada ukuran-ukuran lain, contoh air bersih rumah, kemudian apalagi listrik dan lain-lain itu. Tetapi yang dipakai itu adalah ukuran penghasilan dalam keluarga 1 bulan kurang dari 800. Saya tambahkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini berdasarkan data statistik pada tahun 2018-2019. Dulu kan ada petugas statistik yang turun ke sini mendata Bapak Ibu sekalian, dan dari data yang atau dari keterangan yang diberikan kemudian dianalisa, maka mereka yang dapat nama ini dianggap masih punya penghasilan rendah dan juga memiliki sesuai indikator yang lain. Mungkin rumah belum layak, dari segi air bersih juga ada indikator banyak, tapi yang pertama adalah penghasilan. Macam ada ini masih muda begini harusnya punya penghasilan besar ya. Jadi diharapkan oleh pemerintah pusat tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi orang yang miskin, semua harus mandiri ya. Artinya jangan kita dikategorikan miskin terus malu kita harus kerja keras. Laut masih luas, daratan masih luas, kita harus berjuang. Jadi ini diberikan untuk membantu keluarga yang didata dan dianalisa ternyata penghasilannya masih rendah, membantu mereka supaya mereka punya daya beli. Orang Amber dengan daya beli, artinya dia mampu tuh memenuhi kebutuhan rumah tangganya, apalagi mau dekat Natal dan sebagainya. Tapi besok-besok sudah harus bisa mandiri, bisa ya, bisa carikan dan jual dan jadi orang kaya di kampung. Bisa toh? Supaya jangan orang bantu miskin terus. Itu kekayaan banyak kok. Kategori miskin itu kami juga tidak mau terima. Marah. Orang dapat mau. Ada makan tiap hari kenyang. Tapi kemudian coba pikir biar sudah tuh terima. Yang penting ada program yang turun gitu. Bantuan. Jadi ini bantuan dari kabupaten, dari Bapak Bupati dan kami. Nanti ada dari provinsi juga sebanyak sama. Kemudian dari pusat juga lewat BLT dana desa tambahan. Pak Kadin, ya. Bantuan semuanya digunakan dengan baik dan jangan pakai beli ampung. Ya, mana Nibon? Nah, lengkap ya. Yang mana lagi? Bantuan berupa pakaian seragam untuk SD YPKYD, kemudian SD Negeri Narbo dan SD Negeri Sariai. Kemudian ada buku literatur untuk SD YPKYD, kemudian alat kit SD YPKYD, alat kit SD Negeri Ciaves, dan buku literatur untuk PAUD Ciaves. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah atau akan memberikan bantuan berupa benih sayuran dan ada beberapa alat pertanian untuk kelompok tani Dasawisma Sawi, yaitu Ibu Maria Ayam Seba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Telukondama, Bapak Kapolres atau Wakil dan Wakapolres, Pak Kasdi,
Ibu Distrik, juga mewakili Ketua DPRD dan mewakili terpilih dari dapil 3. Ya, saya mau sampaikan ada para kepala kampung. Kepala kampung coba. Saya bertanya apakah sudah menerima kartu NPWP? Baik. Kartu itu digunakan sebaiknya untuk melaporkan kewajiban itu pada daerah tapi juga negara, sehingga saya berharap setiap hal yang menyangkut dengan pajak dapat menggunakan kartu ini untuk melaporkan. Kalau tidak, nanti pakai kartu yang lama itu sudah dinonaktifkan, tidak bisa melaporkan pajak, ya. Apa guna pajak? Yaitu untuk pembangunan daerah, tapi juga hal lainnya. Saya minta kepada kepala distrik dan para kepala kampung, bagi para pelaku usaha di distrik Ron, saya berharap mereka segera, Ibu dan Bapak suruh mereka segera ke Ondama untuk mengurus NPWP. Izin Bapak Bupati dari Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak untuk Kabupaten Teluk Ondama, pemilik NPWP baru 4.000, sementara target kita harus 7.000, karena sangat berpengaruh terhadap dana perimbangan dalam dana bagi hasil. Hal ini yang kami memacu supaya para kepala distrik, siapapun yang melakukan kegiatan usaha di distrik setempat segera melaporkan, selain mendapat NPWPD untuk pajak daerah tapi juga NPWP, karena sangat berpengaruh terhadap dana bagi hasil atau dana transfer daerah. Ya, itu mungkin sedikit yang saya tambahkan, karena apapun yang kita hari ini lihat bantuan-bantuan, tapi kalau tidak ada uang, bagaimana bantuan itu mau disalurkan? Ya, demikian yang saya dapat. Terima kasih, karena dia memiliki NPWP di tempat lain, sehingga Bapak harus sampaikan ke dia, datang ke kantor kami nanti yang melakukan perubahan NPWP, sementara YB berusaha atau melakukan pekerjaan, ya. Tapi juga untuk para kontraktor yang bekerja, saya lihat di Pulau Ron ini banyak pekerjaan dari provinsi, harap untuk ibu mereka untuk kita juga dapat bagian dari situ. Kalau tidak, bagian mereka gunakan material di sini tidak membayar GLNC, sehingga harus mereka datangi kami untuk melakukan satu pungutan bagi mereka. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres yang diwakili Pak Laka, Pak Kasdim, Ibu Kepala Distrik yang saya hormati, Ibu Ketua PKK, Ibu DOE, Bapak Dewan juga saya hormati, dan seluruh para kepala kampung di distrik Ron, dan para kepala pimpinan OPD dan juga kepala Cabang Papua di Pasion. Kami dari Dinas Perindakop akan melaporkan dalam kunker ini ada tujuan kami untuk membagi dana bantuan langsung kepada UKM-UKM yang ada di kampung-kampung di distrik Ron. Dari target yang kami SK Bupati, hari ini kami mencapai target 100%. Dan itu juga kepala dinas harus lari tangkap-tangkap. Nah, nanti akan ada perwakilan, yaitu Bapak Jupiter dan Vaksin itu penting untuk kesehatan kita. Sebab COVID ini kita tidak tahu siapa dapat dari mana, bawa dari mana, kasih sama siapa. Jadi kebijakan terakhir dari pemerintah secara terpusat, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, mewajibkan masyarakat semua mesti vaksin supaya punya daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan COVID ini. Karena ada lagi mau bilang dia punya apa itu,
varian tapi turunan baru lagi COVID yang pertama muncul, kemudian dia punya turunan yang kedua Delta, namanya varian Delta. Varian Delta kemarin itu saja di Wasior itu hampir tiap hari ada yang meninggal ya, bulan Juni-Juli. Nah, tapi syukur Agustus sudah turun, kita sekarang sudah di zona yang risiko rendah. Tapi bukan berarti kita bebas ya, harus tetap kita jaga supaya tidak ini. Presiden sudah keluarkan lagi kewaspadaan, pada muncul lagi varian baru lagi namanya varian Omicron. Itu bahayanya 500 kali lebih cepat. Jadi ini terpaksa harus mewajibkan semua masyarakat untuk vaksin, dan pemerintah juga ya menggunakan berbagai metode supaya semua bisa vaksin. Dan hari ini terima kasih Mama Yakomina Namayomi ya bisa bersedia vaksin. Kalau siapa lagi, kalau masih ada lagi yang bersedia ya nanti Perindak bisa atur kan, sosial ya. Ya, ini oh iya BLT ya, bantuan tapi syaratnya harus vaksin ya. Ya, ini Mama bisa. Untuk mengingat dalam rangka mempercepat peresmian gereja, kemarin ada bantuan untuk mobil air. Ini sudah lumayan, besok kira selesai.